selamat sore pada sahabat-sahabat jurnalis sekalian. Hari ini kami DPP Konfederasi Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslim Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2024 ini. Kami memperingati May Day dengan berbagai ragam acara. Kita menggelar aksi demonstrasi di banyak daerah tersebar di lebih dari 20 titik seluruh Indonesia. Selain itu kita juga mengadakan beberapa kegiatan yang lain. Ada yang memperingati dengan baksos, dengan jalan sehat, jalan santai. Ada yang memperingati dengan melakukan pengajian dan juga ziarah ke tempat-tempat, ke makbaroh atau makam para pendiri bangsa dan sekaligus kiai ulama, tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, kami yang berada di DPP Konfederasi Sarbu Musi juga mengadakan dialog nasional atau diskusi yang menyoroti beberapa tema, topik yang kami rasa cukup relevan terhadap situasi dan kebutuhan buruh di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, terkait dengan Hari Buruh tahun ini, DPP Konfederasi Sarbu Musi menyuarakan beberapa concern atau tuntutan. Yang pertama, kami mendorong kepada pemerintah baru nanti yang akan dinahkodai oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk membuka ruang dialog sosial untuk mengevaluasi, mengoreksi, dan sekaligus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, wabil khusus terkait dengan klaster ketenagakerjaan beserta aturannya, karena memang undang-undang ini terutama klaster ketenagakerjaan membawa beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan buruh dan tenaga kerja kita hari ini. Kemudian yang kedua, DPP Konfederasi Sarbu Musi mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas dan kesejahteraan buruh, utamanya terkait dengan upah minimum yang lebih berkeadilan, yang lebih inklusif, juga penghapusan serta pengendalian kebijakan alih daya atau outsourcing yang rupanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu semakin tidak terkendali. Jadi insiden atau kejadian outsourcing itu semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu meluas dalam artian praktek sekaligus sektornya, dan juga kita minta kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tunjangan atau allowance kesejahteraan buruh seperti perluasan jaminan sosial, kemudian kebijakan-kebijakan spesifik yang aksesibel terkait dengan pengadaan perumahan buruh serta allowance untuk transportasi. Karena komponen-komponen yang kami sebutkan tadi itu merupakan komponen mayoritas yang menjadi pengeluaran dari buruh berdasarkan survei yang kami lakukan. Yang ketiga, DPP Konfederasi Sarbu Musi menuntut kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan peta jalan dan strategi nasional terkait dengan pengembangan kecakapan kerja atau skills development. Karena dunia kerja terus berubah karena dampak dari digitalisasi, otomasi, dan penggunaan teknologi yang cukup eksesif, yang ini mengharuskan transformasi besar-besaran di dunia kerja. Karena sampai saat ini pemerintah belum memiliki strategi rencana yang cukup komprehensif terkait hal ini. Kami dengan yang tuntutan ketiga ini kami berharap pemerintah bisa menginvestasikan APBN-nya untuk skills development para pekerja, sehingga para pekerja kita tetap relevan di dunia kerja dan cukup adaptif terhadap
perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di dunia kerja. Yang ketiga, DPP Konfederasi Sarbu Musi menuntut kepada pemerintah untuk merumuskan strategi dan program penciptaan lapangan kerja yang komprehensif, inklusif, termasuk di dalamnya adalah perluasan jaminan sosial, wabil khusus kepada pekerja informal di Indonesia yang jumlahnya cukup besar, kurang lebih angkanya lebih dari 8% di Republik ini, dan mereka adalah pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja yang jelas, tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial yang jelas, sehingga mereka akan mengalami proses prekariasi yang berulang apabila tidak ada intervensi dan strategi yang segera dari pemerintah. Kemudian yang kelima, Konfederasi Sarbu Musi mendukung upaya pemerintahan baru Prabowo Gibran dalam menciptakan program makan siang dan susu gratis, dengan catatan ini hendaknya menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali sektor perekonomian tradisional Indonesia yang menjadi karakteristik Indonesia bahkan jauh sebelum Republik ini berdiri, diantaranya sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan atau nelayan. Kami berharap program baru makan siang dan susu gratis ini bisa dijadikan titik lompat kuantum bagi pemerintahan yang akan datang untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Dan hendaknya pemerintah yang akan datang tidak lantas kemudian mengambil jalan pintas dan mengulangi kesalahan praktek-praktek kita di masa lalu terhadap beberapa komoditas pangan yang tergantung pada kebijakan impor dan diserahkan pada korporasi-korporasi besar, sehingga program makan siang dan susu gratis ini akan kami dukung sepenuhnya apabila pemerintah membuat roadmap dan pengembangan strategi berbasis usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang berskala rakyat, sehingga ini bisa menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya, karena memang sebaran tenaga kerja kita sebagian besar, lebih dari 30% ada di sektor ini, tapi produktivitasnya masih rendah. Kami melihat, sekali lagi kami melihat program makan siang dan susu gratis ini bisa menjadi blessing bagi titik balik hidupnya perekonomian Indonesia, terutama sektor yang selama ini dilupakan oleh semua kelompok termasuk pemerintah. Kemudian yang ketujuh, kami DPP Konfederasi Sarbu Musi mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan sinergi, rekognisi, akseptansi antar lembaga pendidikan vokasional dengan dunia usaha, sehingga antara lembaga vokasi dan dunia usaha ini memiliki linkage, saling memberikan rekognisi, saling memberikan akseptansi, sehingga ini bisa menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja yang inklusif sekaligus sekaligus adaptif terhadap perubahan-perubahan di dunia kerja dan aksesibel terhadap pasar kerja yang sedang berkembang. Yang kedelapan, kami DPP Konfederasi Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslim Indonesia, mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap beberapa instrumen internasional, diantaranya adalah Konvensi ILO nomor 89, nomor 189 terkait dengan pekerja rumah tangga, kemudian Konvensi ILO nomor 110 terkait dengan perkebunan, mengingat kita memiliki salah satu komoditas perkebunan yang menjadi salah satu sumber utama dari
devisa kita, yaitu kelapa sawit yang merupakan komoditas berorientasi ekspor yang nomor 1. Kemudian meratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Yang pertama konteksnya tentu Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan kita sangat luar biasa. Dan konteks kedua terkait dengan konvensi 188 ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara terbesar kedua di Asia Tenggara yang memiliki tenaga kerja ABK migran, anak buah kapal migran yang selama ini rentan perlindungannya. Kita tentu masih ingat di awal-awal pandemi 2020 kemarin ada ABK dari Indonesia yang itu dilarung dari kapal penangkapan ikan Cina, kapal Longsing, dan kebetulan pekerja tersebut adalah anggota Serbu Musi, anggota dari salah satu federasi kami yang bernama Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Kemudian kami juga meminta pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja sebagai komitmen dasar dan konstitusional bagi pemerintah untuk penguatan instrumen perlindungan hukum bagi pekerja, utamanya adalah buruh rentan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, ke-9, kami DPP Konfederasi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan dan mengundangkan rancangan undang-undang atau RUU perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT yang sudah mandek di DPR RI selama belasan tahun, karena Indonesia merupakan negara penghasil PRT yang cukup besar, karena angkanya sendiri PRT yang bekerja di Indonesia atau PRT domestik itu ada 4,8 juta, dan sebagian besar kalau menurut data World Bank yang dikeluarkan mungkin sekitar tahun 2019, pekerja migran kita, pekerja migran Indonesia yang angkanya 10 juta lebih itu, 60% diantaranya adalah pekerja rumah tangga migran. Makanya pengesahan RUU perlindungan PRT ini menjadi sesuatu yang mendesak. Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah selama ini yang sudah mengusulkan RUU perlindungan PRT ini ke DPR. Kami juga mengapresiasi beberapa fraksi yang ada di DPR RI yang sudah mendukung pengesahan ini. Cuman sayangnya RUU PPRT ini masih mandek di tangan segelintir fraksi. Kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kira-kira ada sejauh ini catatan apa terkait dengan Ciptaker, Pak? Ya. Namanya dirasakan negatifnya bagi para buruh. Ada temuan-temuan nggak dari seperti apa? Karena tahu juga banyak PHK yang Iya. Jadi kami di DPP Konfederasi Serbu Musi menyadari bahwa sebenarnya ide awal dari Omnibus ini itu cukup baik, karena awalnya untuk mendongkrak perekonomian Indonesia melalui praktek-praktek ekonomi dan bisnis yang lebih efisien, yang disederhanakan, sehingga kerumitan-kerumitan yang terjadi di masa-masa sebelumnya itu bisa ditutup dan sekaligus meredusir ruang untuk melakukan sesuatu yang tidak legal seperti korupsi, kemudian langkah-langkah lobby yang melibatkan tindakan ilegal dan seterusnya. Tetapi kami kemudian juga mempelajari bahwa
di dalam proses penyusunan undang-undang Omnibus ini itu juga ada free rider, ada penumpang gelap. Dan sayangnya penumpang gelap ini juga sangat kami rasakan terutama di klaster ketenagakerjaan. Karena dengan kemudian diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu banyak sekali hak-hak buruh yang mengalami reduksi atau pengurangan, seperti misalnya bentuk hubungan kerja atau hubungan industrial itu lebih diliberasi, lebih dibuat lebih fleksibel lagi, sehingga kemudian banyak sektor yang tadinya pekerja itu memiliki karir dalam pekerjaannya, tapi karena dimungkinkan untuk dibuat pekerjaan kontrak sehingga kemudian nggak punya karir. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Juga kebijakan-kebijakan lain seperti misalnya Al-Hidayah yang ini lebih diliberasi lagi, lebih diperluas lagi. Tentu ini bukan hanya membahayakan bagi nasib generasi yang akan datang, adik-adik kita, anak cucu kita di masa yang akan datang, tetapi sekaligus juga sudah menyimpang jauh atau melenceng dari konsepsi dasar Al-Hidayah atau outsourcing itu sendiri. Karena konsep dasarnya outsourcing adalah jenis pekerjaan itu bisa dialihdayakan dengan catatan itu bukan core bisnis dari sebuah usaha. Tapi per hari ini kita melihat misalnya bagaimana Al-Hidayah itu juga terjadi di sektor-sektor industri padat karya. Saya mungkin bisa menyebut beberapa di antaranya, garment, di elektronik juga ada, kemudian di metal ada, di kelapa sawit juga ada. Juga kebijakan-kebijakan lain seperti terkait dengan cuti, terkait dengan jam kerja dan yang lain-lain, yang itu kemudian tentu tadi yang disebutkan oleh kawan kita yang ada di sini itu berdampak terhadap lebih mudahnya buruh mengalami kejadian PHK. Itu tentu kejadian yang tidak kita inginkan bersama-sama, dan dengan ini kami juga mengingatkan kepada pemerintah, termasuk pemerintahan yang akan datang, bahwa sesungguhnya sudah terjadi transisi paradigma investasi. Karena di negara-negara dengan kekuatan ekonomi dunia gitu ya, misalnya G7 gitu ya, itu sudah semakin banyak investasi yang mengadopsi konsep-konsep business sustainability, business and human rights, yang itu bukan hanya profit oriented, tapi sudah mengimplementasikan triple P, bahkan 4P, profit, kemudian people, planet, and prosperity. Nah, kami berharap pemerintah Indonesia ketika ingin menarik investasi sebesar-besarnya, hal-hal atau transformasi yang terjadi di belahan bumi yang lain itu juga bisa diadopsi di Indonesia, sehingga tumbuhnya perekonomian negara Indonesia itu juga sebangun dengan tumbuhnya kesejahteraan kelas pekerja atau buruh di Indonesia. Mungkin itu. Lagi pertanyaan? Terkait masalah tenaga kerja asing yang sering berulang-ulang di Indonesia mengambil alih kerja buruh lokal yang bisa, tapi diambil alih oleh tenaga kerja asing. Di Sarbu Musi ini seperti apa? Apakah ada solusi untuk pemerintah? Kami Sarbu Musi yang pertama memahami bahwa ketika ada investasi asing masuk, memang biasanya mereka juga membawa pekerja-pekerjanya, itu hal yang normal. Tetapi di satu sisi yang lain kami juga melihat bahwa praktek-praktek praktek-praktek penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia itu juga perlu dievaluasi bersama-sama. Mungkin aturan dan implementasi dari aturan perlu kita
tinjau kembali, seperti misalnya dalam kriteria tertentu apa pekerja asing itu boleh dan tidak boleh digunakan. Misalnya kami kemarin sebenarnya sudah mencoba melakukan diskusi termasuk dengan perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dengan kedubes Cina di Jakarta untuk mencoba membuka ruang diskusi. Kami saat itu ketemu dengan ekonomi konselor dari pemerintah Tiongkok di Indonesia. Kita ingin diberi kesempatan untuk bertemu dengan investor dan pemilik perusahaan Cina yang ada di Indonesia untuk bisa diskusi bersama-sama terkait dengan promosi labor compliances atau kepatuhan di tempat kerja, terutama di perusahaan-perusahaan Cina ya, karena memang ada nuansa perusahaan-perusahaan investasi Cina di Indonesia beberapa kali ada insiden-insiden, termasuk yang terakhir ada kebakaran itu. Nah, kita ingin membuka diskusi dan ruang dialog dan ingin diberikan kesempatan. Insya Allah ini sedang kita rencanakan. Tapi ya sekali lagi terkait dengan tenaga kerja asing itu sesuatu yang perlu dilihat ulang, bukan kemudian dilarang, karena memang semangat yang ingin kami bangun adalah kami dan pekerja asing sama-sama kelas pekerja. Tentu kita harus in solidarity, solidaritas bersama, karena juga banyak tenaga kerja asing banyak tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, dan selama ini ketika ada persoalan ketika melalui jalur pemerintah setempat atau perwakilan pemerintah Indonesia kita mentok, biasanya kami juga dalam beberapa konteks itu dibantu oleh serikat buruh yang ada di negara tersebut. Jadi sekali lagi kita mengkritisi praktek TKA, tetapi kita juga dalam solidaritas yang sama dengan pekerja asing yang ada di Indonesia. Mungkin itu sikap kami. Atau mungkin mau ditambahkan Pak Joko? Ya, mungkin setelah Pak Joko ini Wakil Presiden Sarpumusi. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, tentu Sarpumusi juga akan mendorong pemerintah untuk memproteksi dari sisi peningkatan kompetensi pekerja Indonesia itu sendiri. Kita ingin mendorong semaksimal mungkin agar sarana-sarana yang bisa meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia seperti balai latihan kerja di daerah-daerah ataupun balai latihan kerja komunitas yang sudah dibangun ini memang benar-benar sesuai dengan dan match dengan investasi yang masuk di Indonesia, sehingga tentunya apa yang dikhawatirkan tadi bahwa lapangan-lapangan pekerjaan yang harusnya diisi oleh kita segera kita bisa maksimalkan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.